Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan menjelaskan tentang ide bisnis dari kelompok kami, yaitu adalah jasa desain PPT. Eee untuk next slide-nya. Baik, sebelum itu kita akan perkenalan dulu dengan tim kami. Yang pertama ada saya, Riyadi Akmaulana dengan NPM 2108101014140. Lalu ada silakan Yudkin untuk Mustaqil. Kemudian ada saya Muhammad Agil Rafiqul Zain dengan NPM 2108 1010117. Lalu kemudian ada saya, Muhammad Utbaus Nutarik dengan NPM 210810101131. Lalu kemudian saya Talita Berta Arfiandita dengan NPM 210810101023. Oke, yang pertama, dari ide bisnis yang kami paparkan sebelumnya, itu, kami, mempertanyakan, yaitu pertama, apa yang ditawarkan oleh bisnis jasa desain PPT kami. Yang pertama itu ada jasa membuat PPT, lalu ada jasa desain PPT, yang di mana jasa membuat PPT itu adalah layanan yang menawarkan bantuan dalam, pembuatan, presentasi yang efektif menggunakan aplikasi PowerPoint. Juga, kami juga dapat membantu individu dan juga organisasi atau lembaga, lebih tepatnya seperti itu, dalam menyusun presentasi yang mengesankan. Lalu prosesnya dalam membuat PPT itu ada beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengumpulan informasi atau data dari klien, lalu ada juga perancangan slide, lalu ada penyusunan konten, dan juga ada penyusunan desain template. Lalu yang kedua, jasa desain PPT, yang di mana jasa desain PPT ini adalah layanan yang fokus dalam aspek visual atau desain, atau juga disebut dengan estetika, presentasi dari PowerPoint. Kami juga membantu agar PPT yang klien buat, itu telah dibuat, sebelumnya yang sudah dibuat, itu akan dirubah dan menjadi lebih efektif, seperti itu. Yang di mana ketika si klien mempresentasikan PPT-nya, diharapkan dengan PPT yang kita telah buat sebelumnya akan membuat klien akan menjadi mudah, dalam mempresentasikan PPT tersebut. Next. Lalu ini ada juga yang perkataan kedua adalah who. Siapa target atau pembeli dari bisnis ini? Ya, di sini saya melibatkan 3 orang, yaitu ada remaja, orang dewasa, dan juga instansi perusahaan. Yang di mana remaja ini adalah yang berasal dari kalangan akademisi yang selalu kesulitan dalam membuat PPT, yang di mana, remaja dalam akademisi ini mulai mungkin dari rentannya dari SMA, lalu ada juga, kuliah dan jenjang lebih lanjut. Lalu ada juga orang dewasa, yang di mana orang dewasa ini berasal dari tenaga mengajar seperti para dosen, para guru, dan lain sebagainya, atau juga dari para kalangan pebisnis yang di mana mereka juga mungkin dalam tanda kutip repot untuk membuat PPT karena sibuk, maka kita bisa masuk ke dalam, market sana atau target sana, seperti itu. Lalu juga ada instansi atau perusahaan, yang di mana target dari kalangan ini adalah instansi publik yang sangat, membutuhkan dalam menyusun PPT yang sangat banyak, dan juga dari kalangan akademisi seperti membuat PPT pembelajaran. Next.
Kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang kita pertanyakan dari bisnis kami itu adalah where. Nah, di mana sih tempat kita melakukan transaksi bisnis ini? Nah, di sini kita akan menggunakan platform media sosial dalam jaringan untuk menjangkau customer sebagai media komunikasi, promosi, negosiasi, dan transaksi. Nah, di sini kita akan memfokuskan dengan platform media sosial online atau dalam jaringan itu menggunakan Instagram untuk media promosi, serta WhatsApp untuk media komunikasi yang utama. Tetapi di luar itu, kita juga bisa melakukan promosi di tempat lain, seperti misal kita melakukan beberapa sedikit tutorial kecil di YouTube yang akan kita pasarkan melalui shorts-nya, terus atau mungkin kita bisa melakukan pemasaran mouth to mouth. Jadi kita mengandalkan teman-teman sekitar atau kerabat kita agar mengajak orang-orang lain untuk menggunakan jasa kita. Kemudian untuk komunikasi kita dan negosiasi kita bisa melalui WhatsApp yang menjadi media komunikasi utama. Tapi tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan komunikasi dan negosiasi melalui DM Instagram dari akun yang kita akan jadikan promosi. Next. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah why? Kenapa sih kita memilih bisnis ini? Nah, di sini kami melihat hadirnya celah peluang yang dimana banyak orang merasa malas tidak memiliki waktu dalam membuat file presentasi yang sebenarnya simpel dan mudah, atau bahkan yang serumit sekelas perusahaan profesional. Nah, di sini kita menawarkan jasa yang sekiranya akan membantu pekerjaan mereka agar bisa terselesaikan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, dengan begitu kita juga nggak hanya mendapatkan keuntungan dari sini, tetapi mereka juga bisa terbantu dalam pekerjaan mereka. Begitu. Next. Kemudian untuk yang when, yaitu kapan pekerjaan jasa ini dilakukan. Yang pertama yaitu pemesanan. Untuk pemesanan pengerjaan proyek oleh klien bisa dilakukan setiap saat secara online ataupun offline. Mungkin yang pertama dilakukan secara online melalui WA atau Instagram, kemudian bisa disepakati untuk diskusi selanjutnya bisa dilakukan secara online ataupun secara offline. Yang kedua, pelaksanaan pesanan. Untuk pelaksanaan pesanan terdapat dua opsi dari kami, yaitu untuk proyek yang mendesak atau tidak, yang dimana untuk prioritas proyek yang mendesak akan dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan deadline untuk proyek-proyek yang kami kerjakan lainnya. Kemudian untuk jangka waktu pengerjaan dapat kita sesuaikan dengan seberapa kompleks proyek tersebut dan sesuai dengan kebutuhan klien. Next. Kemudian bagaimana proses kerjanya. Yang pertama kita lakukan konsultasi. Klien dan penyedia jasa akan melakukan pertemuan untuk membahas terkait pengerjaan proyek, bagaimana kebutuhan dan tujuan dari klien terkait proyek PPT yang diinginkan. Kemudian masuk ke perencanaan, itu penyedia jasa merencanakan konsep pembuatan proyek sesuai dari hasil konsultasi yang dilaksanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengerjaan dan revisi. Proses pengerjaan dilakukan oleh penyedia jasa dan untuk progresnya klien dapat selalu melihat
progres dari pengerjaan oleh penyedia jasa, yang di mana nanti klien bisa memberikan umpan balik yang nantinya akan dilakukan revisi jika diperlukan agar sesuai dengan keinginan klien. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tahap akhir. Setelah desain selesai dan disetujui oleh klien, desain akan dikirimkan kepada klien dan akan dijelaskan cara penggunaannya. Dan juga jika klien butuh bantuan atau terjadi masalah setelah desain selesai, klien dapat memberitahukan pada penyedia jasa dan akan dibantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Next. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan dan hambatan, yaitu yang pertama, bagaimana dengan hasil desain kami supaya sesuai standar desain pada umumnya. Lalu yang kedua, yaitu memahami keinginan pelanggan, apakah itu sudah sesuai dengan standar desain yang biasanya. Lalu yang terakhir, yaitu banyaknya kompetitor dalam bisnis ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.